Oke, sekarang ke materi strategi belajar mengajar untuk pertemuan keempat, pertemuan ketiga, mid ketiga ya. Ada model pembelajaran direct instruction atau pembelajaran langsung, terus nanti ada model pembelajaran problem based learning, dan ada model pembelajaran project based learning. Namun untuk video ini akan membahas mengenai model pembelajaran direct instruction atau model pembelajaran langsung. Oke, ini untuk video pertama di series materi strategi media belajar mid ketiga ya. Oke, sekarang ke pengertian model pembelajaran direct instruction. Direct instruction model atau model pembelajaran langsung pertama kali diperkenalkan pada tahun 1968 oleh Siegfried Engelmann. Beliau menggunakan pendekatan ini untuk membantu anak-anak belajar dan menguasai materi pelajaran. Pendekatan ini sukses meningkatkan hasil belajar siswa tanpa memandang latar belakang ekonomi. Menurut Soimin, direct instruction atau pembelajaran langsung merupakan model yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap selangkah demi selangkah. Selain itu, menurut Daryanto dan Karim, model ini adalah model yang terdiri dari penjelasan guru mengenai konsep atau keterampilan baru terhadap siswa. Nah, dari pengertian tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa dari penjelasan guru mengenai konsep dan keterampilan baru. Jadi ini masih mungkin lebih fokusnya ke teacher center ya. Nah, ciri-ciri model pembelajaran direct instruction yang pertama adanya tujuan pembelajaran dan prosedur penilaian hasil belajar. Adanya langkah-langkah atau alur kegiatan, dan adanya sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang mendukung berlangsung dan berhasilnya pengajaran. Mungkin ini hampir semua ya, ciri-ciri ini tuh ada di model pembelajaran apapun. Selalu ada tujuan belajar dan prosedur untuk mengevaluasi hasil belajar, ada langkah-langkah, dan ada juga sistem pengelolaan atau kayak gimana ya kayak settingan untuk kelasnya itu gimana. Ya, oke, sekarang ke langkah-langkah model pembelajaran. Itu di sini ada 5 fase. Yang pertama untuk fase 1 itu orientasi atau menyampaikan tujuan. Jadi untuk fase ini guru memberikan kerangka pelajaran dan orientasi terhadap materi. Untuk fase ini bisa dijabarkan yang pertama kegiatan pendahuluan untuk mengetahui pengetahuan yang relevan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Jadi menghubungkan ya pengetahuan yang mungkin pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dan pengetahuan yang relevannya ya, entah itu pengetahuan terkait hubungan dengan materi sebelumnya kah, ataupun misalnya ringkasan ya, atau kayak clue untuk materi yang mau dipelajari gitu. Terus guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru memberi penjelasan atau mengarahkan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, guru menginformasi materi atau konsep yang akan digunakan dan kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran, menginformasikan kerangka pelajaran, dan memotivasi siswa. Jadi di sini masih guru yang aktif ya, melakukan proses pembelajaran ya. Nah, terus untuk fase kedua itu presentasi dan demonstrasi. Pada fase ini guru dapat menyajikan materi ya, baik berupa konsep ataupun keterampilan. Guru menyajikan materi dalam langkah-langkah, memberikan contohnya, memberikan permodelan atau peragaan keterampilan, dan juga bisa menjelaskan ulang gitu ya, apabila siswa masih ada yang ingin bertanya ataupun masih ada yang belum dimengerti oleh siswa. Nah, fase ketiga yaitu latihan terbimbing.
Di fase ini, guru merencanakan dan memberikan bimbingan kepada siswa untuk melakukan latihan awal ya, latihan-latihan awal. Nah, tujuannya adalah sebenarnya memberikan penguatan ya terhadap apakah respon siswa itu sudah benar gitu terhadap materinya gitu. Kalau misalnya ada yang salah pasti dikoreksi oleh guru. Fase keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Nah, siswa di sini diberi kesempatan untuk berlatih konsep dan keterampilan serta menerapkan pengetahuan atau keterampilan tersebut ke situasi kehidupan nyata. Latihan terbimbing ini baik juga digunakan guru untuk mengakses kemampuan siswa dalam melakukan tugas, mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik atau tidak, serta memberikan umpan balik. Jadi guru tetap ya memonitor dan memberikan bimbingan jika diperlukan. Jadi nanti di sini guru memberikan latihan ya, latihan lagi gitu, latihan yang nanti hasilnya itu apakah guru memberikan penguatan atau misalnya guru membimbing lagi gitu ya. Kalau misalnya dari hasil latihan itu siswanya masih banyak yang perlu dikoreksi kah atau masih belum memuaskan gitu hasilnya. Nah, fase kelima yaitu latihan mandiri. Siswa melakukan kegiatan latihan secara mandiri. Fase ini dapat dilalui siswa dengan baik jika telah menguasai tahap-tahap pengerjaan tugas 85-90% dalam fase latihan terbimbing. Guru memberikan umpan balik bagi keberhasilan siswa. Jadi, kalau yang tadi itu kan masih latihan soal ya, dan itu masih dibimbing oleh guru. Sedangkan kalau yang latihan mandiri ini, kalau misalnya sudah mencapai 90% lah ya, latihan soalnya, maka siswa bisa mengerjakan latihan secara mandiri gitu. Nah, untuk lebih operasional lagi, kita bisa lihat di sini apa sih yang dilakukan guru dan apa yang dilakukan siswa ya dalam langkah-langkahnya. Yang pertama, di sini tahap 1, tingkah laku guru itu menyapa siswa, dan tingkah laku siswa tentunya merespon ya sapaan dari guru. Terus tahap kedua, guru menuliskan materi pembelajaran, siswa bisa memperhatikan ataupun juga sekedar menulis gitu ya poin-poinnya. Terus tahap ketiga, guru bertanya kepada siswa untuk pendahuluan materi dan siswa menanggapi atau menjawab pertanyaan guru. Tahap keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menginformasikan kerangka pembelajaran dan memberi motivasi pada siswa. Dan siswa mendengarkan atau menyimak tujuan, informasi pembelajaran, dan motivasi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya ya, guru menyajikan materi, siswa memperhatikan. Terus guru memberikan latihan soal dan meminta respon siswa dalam menyelesaikan soal. Lalu siswa akan mengerjakan ya latihan soalnya. Lalu guru memberi soal dan mengerjakan soal di depan kelas misalnya ya. Dan guru bisa memberikan bimbingan. Di sini berarti masih latihan terbimbing tadi ya. Terus nanti ya siapa saja yang mau mengerjakan soal di depan kelas gitu ya. Nah, terus guru memberikan soal latihan yang bisa dikerjakan oleh siswa secara mandiri dan siswa akan mengerjakan soal tersebut. Terus guru akan memberikan penghargaan atau reward kepada siswa yang mengerjakan soal dengan benar dan siswa akan menerima gitu ya penghargaan dari guru. Nah, kelebihan dari model pembelajaran direct instruction ini, yang pertama, guru lebih dapat mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa, sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Nah, jadi di sini semua kendali itu dari guru ya. Maka kebanyakan kalau seperti ini berarti harapannya semua yang direncanakan guru itu bisa dilaksanakan gitu karena kontrolnya dari guru gitu. Jadi siswanya hanya sekedar bisa mengikuti aja pola kegiatan oleh gurunya gitu ya. Nah, ini kan lebih memudahkan ya guru untuk mengontrol siswa, siswanya juga sebenarnya lebih mudah untuk mereka mengikuti gitu karena kan mereka hanya merespon saja gitu ya apa yang dikatakan guru gitu dan tidak ribet gitu ya instruksinya gitu. Jadi lebih sederhana. Harapannya sih
karena lebih sederhana kan berarti materinya lebih difokuskan oleh siswa itu ya. Dibandingkan mungkin kayak biasanya instruksi yang lebih ribet itu malah siswanya nggak fokus dengan materi, tapi lebih fokusnya di instruksinya. Terus kelebihan yang kedua, ini cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi rendah gitu sekalipun. Jadi sebenarnya ini karena mudah dilakukan, maka semua siswa bisa gitu ya menangkap proses belajarnya, baik itu siswa yang level kognitifnya rendah gitu ya ataupun yang tinggi. Tapi pun kalau misalnya yang rendah itu kan bagi mereka cocok bagi mereka ya. Tapi kalau untuk yang siswa yang berprestasi tinggi mungkin mereka tidak bisa dapat challenge-nya gitu karena ya sederhana kegiatan belajarnya. Tapi ya cocok ya untuk keterampilan atau materi yang mungkin keterampilan atau materi dasar ya untuk diajarkan dengan menggunakan model ini. Yang lain yaitu bisa digunakan untuk membangun model pembelajaran dalam bidang studi tertentu. Jadi sebenarnya kayak direct instruction itu kan bisa divariasikan ya oleh guru, bisa masih teacher center, tapi mungkin bisa ditambahkan kayak variasinya, entah misalnya ketika guru menjelaskan bisa menggunakan media kah, atau misalnya kayak variasi pemberian soalnya juga bisa aja bukan dengan misalnya bukan dengan misalnya siswa itu mengerjakan di papan tulis, tapi bisa dengan jawaban lisan aja dari siswanya, bisa seperti itu gitu. Jadi tidak baku ya, direct instruction-nya hanya dengan model satu saja. Terus menekankan kegiatan mendengarkan ya, atau menyimak melalui ceramah guru dan kegiatan mengamati melalui demonstrasi sehingga membantu siswa yang cocok belajar dengan cara ini. Tentunya ada siswa yang punya karakteristik yang dia suka dengan model belajar yang seperti ini, dan bagi mereka pasti mereka antusias gitu ya terhadap pembelajaran yang seperti ini. Lalu memberikan tantangan untuk mempertimbangkan kesenjangan antara teori atau hal yang seharusnya dan observasi atau kenyataan yang terjadi. Gitu. Jadi misalnya dengan guru mendemonstrasikan suatu proses, siswa akan menyimak atau melihat gitu ya prosesnya, maka harapannya teori yang diajarkan itu tuh dengan adanya kegiatan observasi siswa terhadap demonstrasi guru itu bisa menjembatani materi dengan hal yang sebenarnya. Terus dapat diterapkan secara efektif dalam kelas besar maupun kelas kecil. Ini hampir umum ya, kalau model direct instruction itu hampir bisa semua kelas ya dipakai. Terus siswa dapat mengetahui tujuan pembelajaran dengan jelas karena kan dinyatakannya di depan ya secara eksplisit oleh guru. Lalu waktu untuk berbagai kegiatan pembelajaran dapat dikontrol dengan ketat dan juga waktunya efisien gitu karena semuanya itu ya pasti dari gurunya. Kalau gurunya udah prepare pasti sebenarnya waktunya pasti bisa dialokasikan dengan baik sendiri gitu ya, dipertimbangkan oleh guru itu sendiri. Dalam model ini terdapat penekanan pada pencapaian akademik karena ya to the point ya, modelnya itu adalah untuk agar hasil belajar siswa itu tinggi. Jadi guru yang mengontrol itu sehingga siswanya bisa dapat hasil belajar seperti ini gitu ya. Jadi to the point, tujuan belajarnya itu adalah hasil belajar. Kinerja siswa dapat dipantau dengan cermat ya. Umpan balik bagi siswa berorientasi akademik ya pasti ya yang dilihat itu hasil belajarnya, hasil belajar kognitifnya ya, terutama dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau kesulitan yang mungkin dihadapi siswa karena guru yang merancang, jadi pasti guru tahu ya yang penting tuh yang mana, yang itu yang diajarin. Dapat menjadi cara efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual dan terstruktur. Itu tadi karena guru yang tahu esensi materinya, maka guru bisa merancang kayak cara menjelaskannya itu tahapannya begini-begini gitu ya. Jadi siswa tinggal menerima aja nih produk jadi dari guru sehingga mereka lebih mudah gitu untuk tinggal memahami aja tanpa mereka sendiri kayak susah ya untuk entah mencari materinya kah atau misalnya membangun langkah-langkahnya sendiri gitu. Jadi lebih simple dengan model ini. Namun kekurangannya juga ada ya.
Yang pertama, karena guru yang playing the main role gitu ya, peranannya itu dipegang oleh guru, terpusat oleh guru, maka kesuksesan ini tuh sangat depend on gurunya gitu. Jadi kalau gurunya tidak prepare, maka tentu saja prosesnya juga tidak akan berjalan dengan baik gitu ya. Atau misalnya gurunya nggak serius, maka prosesnya juga nggak serius dan siswanya juga nggak bisa diekspektasikan punya hasil belajar yang bagus. Lalu bergantung dari gaya komunikasi guru, image guru, gitu, pembawaan guru, apakah guru itu disukai oleh siswanya. Jadi benar-benar guru itu harus menampilkan citra yang baik di depan siswa, ya. Jika materi yang disampaikan bersifat kompleks, rinci, atau abstrak, model pembelajaran ini tidak dapat diberikan siswa kesempatan yang cukup untuk memproses dan memahami informasi yang disampaikan karena sumber belajarnya itu hanya dari gurunya aja gitu. Maka kalau materi yang literal atau materi yang eksplisit, yang dasar, mungkin mudah dipakai model ini gitu. Tapi kalau yang kompleks, rinci, dan abstrak, perlu mungkin model pembelajaran yang siswanya juga harus terlibat aktif gitu. Nah, yang terakhir adalah jika sering digunakan, maka model ini akan membuat siswa itu punya persepsi bahwa apa ya, siswa itu kayak bergantung aja terus sama guru gitu, karena guru yang akan kasih semuanya dan siswa tinggal menanggapi aja atau siswa tinggal nerima aja gitu. Jadi nggak ada partisipasi dari siswanya sendiri atau nggak ada kesadaran siswanya untuk inisiatif sendiri gitu ya. Mungkin itu aja untuk pembelajaran model direct atau pembelajaran langsung. Thank you.